Sebagian dari kita pasti pernah mengalami yang namanya tersesat atau hilang arah di suatu daerah yang baru pertama kali kita kunjungi. Seperti contohnya, ketika kita mengunjungi rumah salah satu kerabat atau teman kita yang tinggal di sebuah komplek perumahan. Kita yang baru pertama kali datang ke tempat tersebut pasti bingung. Terlebih ketika pulang. Alhasil, kita akan meminta bantuan teman kita untuk membimbing kita sampai ke pintu gerbang perumahan tersebut. Nah ternyata, hal tersebut juga dialami oleh tokoh di film yang akan kita review kali ini. Tetapi bedanya, tokoh dalam film ini tidak memiliki siapapun untuk dimintai bantuan untuk keluar dari masalah yang mereka alami. Nah jadi film yang akan kita review kali ini berjudul Vivarium yang tayang pada tahun 2020 lalu. Vivarium sendiri berarti kotak atau tempat menyimpan makhluk hidup yang menyerupai habitat aslinya. Yang mana menggambarkan konsep umum dari film yang akan kita bahas hari ini. So, daripada bikin penasaran, langsung saja kita masuk ke reviewnya. Tetapi sebelum itu, gue minta dukungan dan support kalian untuk channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik lainnya seputar film dari channel Crow Movie. So, ini dia alur cerita lengkap dari film Vivarium. Enjoy the video. Film diawali dengan adegan yang memperlihatkan sebuah sarang burung yang di dalamnya terdapat seekor anak burung yang baru saja menetas dan beberapa telur. Hingga tak beberapa lama, ada spesies burung lain yang datang dan menyingkirkan anak burung tersebut dan menggantikannya. Sehingga ketika sang induk kembali, ia justru merawat anak yang bukan anaknya. Film berlanjut. Di sebuah TK, memperlihatkan Gema sang karakter utama di film ini yang tengah mengajar anak-anak muridnya di kelas. Sepulang dari mengajar, Gema bertemu dengan salah seorang teman yang menanyakan apakah Gema sudah menemukan rumah yang ingin ia beli. Tetapi karena Gema belum menemukan rumah yang ideal, ia pun berkata masih dalam proses pencarian. Temannya pun menyarankan Gema untuk lebih cepat mencari rumah, karena harga rumah tersebut akan semakin tinggi dari waktu ke waktu. Hingga akhirnya Gema memutuskan untuk mencoba kembali mengunjungi agen real estate untuk melihat rumah lainnya. Di dekat sebuah pohon Gema melihat seorang anak gadis yang sedang melihat bangkai anak burung yang mati terjatuh dari sangkar. Anak tersebut lantas bertanya kepada Gema, siapa yang tega melakukan hal mengerikan tersebut? Gema pun berkata, mungkin burung spesies lain yang membutuhkan sangkar yang melakukannya. Gema berkata kalau hal tersebut adalah hal yang biasa terjadi di alam. Hingga tak lama, Tom mencoba mengusili Gema dengan berbicara dari atas pohon. Tom sendiri adalah seorang tukang kebun di sekolah tersebut yang sekaligus pasangan dan calon suami Gema. Tom yang merasa kasihan dengan keadaan anak burung tersebut memutuskan untuk menguburnya. Terlihat Tom adalah orang yang suka bercanda dan dapat membangun suasana. Begitu hendak pulang, Tom memasukkan beberapa perkakas miliknya di mobil Gema karena dirinya belum memiliki mobil sendiri. Di tempat lain, terlihat seorang pria yang berprofesi sebagai agen real estate sedang duduk menunggu pengunjung di kantor pemasaran. Hingga tak beberapa lama, Gema dan Tom pun masuk untuk melihat-lihat model rumah di kantor pemasaran tersebut. Tetapi, ada sesuatu yang aneh dan janggal dari gerak-gerik sang agen real estate tersebut. Melihat ada tamu yang datang, sang agen lantas menghampiri dan menyapa Gema dan Tom untuk memberikan salam layaknya agen pemasaran yang profesional. Gema pun mulai menjelaskan bahwa dirinya dan Tom bermaksud membeli sebuah rumah. Tetapi mereka hendak melihat-lihat model rumah tersebut terlebih dahulu. Sang agen real estate tersebut yang bernama Martin pun mulai memasarkan komplek perumahan baru tersebut kepada Gema dan Tom. Martin berkata bahwa komplek perumahan yonder saat ini sedang sangat berkembang, dengan menyusung konsep yang simpel dan sederhana, serta harga yang terjangkau. Tak heran, komplek perumahan yonder kini sangat diminati.
Dengan power of Sales yang dimiliki oleh Martin, Gemma pun mulai tertarik dan bertanya di mana letak perumahan tersebut. Martin yang tidak ingin kehilangan calon pembeli pun bersedia memperlihatkan rumah tersebut kepada Gemma dan Tom jika mereka mau. Tetapi begitu melihat mimik muka Tom yang nampak ragu, Martin menyarankan mereka untuk melihat rumah tersebut di lain waktu. Tetapi ia mengatakan, kalau perumahan di komplek yonder sangat laris, dan dalam waktu dekat dapat habis terjual sewaktu-waktu. Akhirnya setelah melalui pertimbangan, mereka pun bersedia mengikuti Martin dari belakang menuju komplek perumahan yonder untuk melihat-lihat rumah tersebut. Hingga tak berapa lama, mereka sampai di komplek perumahan yonder. Gemma yang mengemudi mobil terus mengikuti Martin dari belakang menuju rumah yang akan ditunjukkan oleh Martin. Tetapi terlihat ada yang aneh dengan komplek perumahan tersebut. Perumahan tersebut sangatlah sepi. Tidak terlihat satu orang pun di perumahan tersebut. Terlebih semua rumah yang ada di komplek tersebut terlihat sangat mirip sehingga cukup membingungkan. Begitu sampai di rumah yang ingin ditunjukkan, Gemma dan Tom nampak senang karena sepertinya mereka telah menemukan rumah ideal seperti yang mereka cari. Rumah nomor 9. Itulah rumah yang ditunjukkan oleh Martin. Mereka pun masuk ke dalam untuk melihat-lihat rumah tersebut. Martin sendiri mulai menunjukkan beberapa ruangan terbaik yang dimiliki oleh rumah tersebut yang membuat Gemma dan Tom makin tertarik. Begitu sampai di dapur, Martin membuka kulkas dan menawarkan minuman. Tetapi Gemma dan Tom menolaknya karena mereka harus mengemudi. Hingga mereka sampai di sebuah kamar dengan dekorasi penuh warna biru. Martin pun bertanya apakah Gemma dan Tom memiliki seorang anak. Tetapi mereka menjawab belum. Lalu anehnya Martin justru terlihat seperti mengejek mereka dengan mengulang perkataan Gemma. Tur rumah mereka berlanjut, hingga mereka sampai di kamar utama. Tetapi sikap Martin semakin aneh. Tanpa berkata-kata, beberapa menit setibanya di ruangan tersebut, Martin justru langsung meminta Gemma dan Tom mengikutinya melihat kebun yang ada di belakang rumah. Di ujung tempat tidur, Gemma melihat sepasang kaus dengan ukuran yang sama seperti ukuran baju mereka. Tetapi Gemma dan Tom tidak berpikir ada yang aneh dengan kaus tersebut sehingga mereka menuju halaman belakang rumah yang menjadi spot terakhir yang belum ditunjukkan oleh Martin. Tetapi, begitu Martin membuka pintu yang menuju halaman belakang dan mempersilahkan Gemma dan Tom melihat-lihat, dirinya justru pergi meninggalkan mereka berdua. Gemma dan Tom yang tengah melihat halaman belakang terlihat sangat menyukai kondisi rumah tersebut. Hingga mereka menyadari bahwa Martin telah meninggalkan mereka. Mereka pun memutuskan mencari Martin ke seluruh ruangan dan bahkan di luar rumah. Dan begitu di luar rumah, mereka mendapati bahwa mobil Martin sudah tidak ada. Merasa ada yang aneh, mereka berdua pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Tetapi tak beberapa setelah tancap gas, mereka merasa ada yang aneh. Mereka merasa sepertinya mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. Berkali-kali mereka salah jalan. Alhasil, mereka selalu kembali ke rumah nomor 9. Mereka memastikan kalau rumah tersebut benar rumah nomor 9 yang ditunjukkan oleh Martin. Karena begitu mereka keluar, mereka lupa menutup pintunya. Tom yang habis kesabaran karena mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama, memutuskan menggantikan Gemma untuk mengemudi. Gemma mencoba membuka HP untuk mengaktifkan GPS tetapi tidak ada sinyal di tempat tersebut. Ia pun meminta Tom mengecek HP-nya dan ternyata sama saja. Waktu terus berlalu, dan mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. Tom yang mulai frustasi dengan keadaan mereka mulai stres dan memutuskan untuk merokok. Gemma mengeluh karena Tom merokok di dalam mobilnya. Tetapi Tom membutuhkan rokok tersebut untuk menenangkan pikirannya. Hingga malam hari mobil mereka kehabisan bensin. Dan anehnya, mereka justru kembali ke rumah nomor 9. Mereka pun menyerah mencari jalan keluar dan memutuskan untuk bermalam di rumah tersebut. Karena haus dan lapar, Tom mengambil minuman dan makanan yang sempat ditunjukkan oleh Martin. Tetapi begitu mereka memakannya, ternyata, makanan tersebut tidak ada rasanya. Keesokan harinya, mereka mencoba melihat ke atas atap rumah untuk mencari jalan keluar. Setelah mendapatkan tangga,
Tom naik ke atas atap. Dan begitu ia sampai, terlihat sejauh mata memandang hanya ada rumah. Rumah dan rumah. Bahkan dari atas atap, Tom tidak mampu menemukan jalan untuk keluar dari komplek perumahan tersebut. Melihat hal yang mengejutkan tersebut, Tom mencoba tenang dan menyarankan Gemma untuk berjalan mengikuti matahari. Mereka pun mulai berjalan mengikuti arah matahari. Mereka melewati paksa pagar pembatas di setiap rumah. Hingga senja, mereka terus berjalan mengikuti arah matahari. Pergerakan mereka mulai melambat. Mereka mulai kelelahan dan Tom memutuskan untuk beristirahat sejenak. Tetapi Gemma memutuskan melewati pagar rumah satu lagi. Dirinya terkejut begitu melihat lampu menyala di rumah tersebut. Mereka pun merasa tertolong dan hendak meminta bantuan kepada pemilik rumah tersebut. Mereka berteriak-teriak dan karena pintu belakang rumah tersebut tidak dikunci, mereka pun berhasil masuk. Tetapi hal tidak terduga kembali mengejutkan mereka. Begitu melihat kondisi meja makan, mereka menyadari sepertinya rumah tersebut tidak asing bagi mereka. Dan benar saja, mereka kembali ke rumah nomor 9. Hingga di luar rumah, mereka menemukan kotak yang berisikan makanan. Tom yang kesal dengan kondisi mereka, lantas memutuskan untuk membakar rumah tersebut dengan maksud menarik perhatian. Keesokan harinya begitu mereka terbangun, terlihat sebuah kotak lain sudah ada di depan mereka. Tetapi begitu Gemma membuka kotak tersebut, ternyata kotak tersebut bukan berisikan makanan, melainkan seorang bayi. Di dalam kotak tersebut juga terdapat perintah yang meminta mereka membesarkan bayi tersebut. Hingga kejadian aneh terjadi. Rumah nomor 9 yang semalam dibakar oleh Tom, tiba-tiba kembali seperti semula. Hal tersebut membuat Gemma dan Tom menjadi semakin bingung dengan tempat tersebut. Tanpa terasa 98 hari telah berlalu. Anak yang ditemukan oleh Gemma dan Tom di dalam kotak ternyata bukan anak sembarangan. Anak tersebut memiliki pertumbuhan yang sangat cepat. Bagaimana tidak? Baru 98 hari berlalu. Anak bayi yang ditemukan Gemma dan Tom sudah terlihat seperti anak 10 tahun. Dengan pertumbuhan yang sangat cepat tersebut, sudah dapat dipastikan kalau anak tersebut bukanlah anak manusia. Anak tersebut tumbuh dengan meniru setiap gerakan dan perkataan Gemma dan Tom, yang mana hal tersebut justru terlihat sangat mengerikan. Terlebih anak tersebut seringkali melakukan hal aneh dan suka berteriak tidak jelas. Hal tersebut membuat Gemma dan Tom semakin merasa stres dan tertekan berada di tempat tersebut. Gemma dan Tom pun terpaksa menjalani kehidupan di tempat tersebut. Mereka sarapan seperti biasa dengan makanan yang tidak ada rasanya. Yang mana, makanan tersebut justru membuat mereka tidak memiliki nafsu makan. Setelah makan, Tom meletakkan kembali kotak berisi makanan di luar untuk direfill. Tom dan Gemma memutuskan untuk menunggu orang yang akan mengambil kotak tersebut. Tetapi mereka menyadari bahwa itu adalah hal yang sia-sia. Di satu sisi, si bocah terus-menerus mengawasi Gemma dan Tom dengan memandanginya. Gemma yang kesal dengan hal tersebut memutuskan untuk membuatkan kopi untuk Tom. Tom merokok. Dan begitu ia membuang puntung rokok ke tanah, tiba-tiba rumput di tanah tersebut meleleh dengan sangat cepat di sekitar puntung rokok yang dibuang oleh Tom. Tom menyadari ada yang aneh dengan tanah tersebut. Ia pun memutuskan untuk mulai menggalinya dan menemukan bahwa tanah yang ada di perumahan tersebut berbeda dengan tanah pada umumnya. Di saat yang bersamaan Gemma menyadari kotak yang ditaruh oleh Tom telah menghilang. Seolah ada seseorang yang mengambilnya. Gemma mencoba memberitahu Tom tetapi Tom terlalu sibuk menggali. Tom berpikir, mungkin jika ia terus menggali, ia akan menemukan sebuah petunjuk. Malam pun tiba. Tom merasa lelah setelah seharian menggali. Tetapi ia belum menyerah. Ia beranggapan, jika dirinya terus menggali, pasti akan membawa mereka ke suatu tempat. Malam itu Gemma dan Tom pun melakukan hubungan seks. Dan dari balik pintu, bocah aneh tersebut ternyata mengintip Gemma dan Tom. Besoknya, mereka kembali beraktivitas seperti biasa. Dan setelah sarapan, Tom memutuskan untuk kembali menggali. Gemma mencoba menawarkan bantuan.
Tetapi Tom menolaknya karena mereka hanya memiliki satu buah skop. Setelah sebat-sebatang Tom memutuskan untuk kembali menggali. Terlihat sekilas tubuhnya mulai terasa sakit. Mengingat tanah yang digali memiliki kepadatan yang berbeda dengan tanah pada umumnya. Sehingga diperlukan tenaga ekstra untuk menggalinya. Malam hari, si anak aneh memutuskan menonton televisi. Tetapi anehnya tampilan televisi tersebut seolah seperti sebuah pesan yang hanya dapat dimengerti oleh si anak. Di luar Tom masih terus menggali. Sedangkan Gemma yang stres dengan si bocah yang tidak pernah membiarkan mereka sendiri mencoba menenangkan diri di dalam mobil. Melihat Gemma yang butuh dihibur, Tom pun ikut masuk ke dalam mobil. Hingga tanpa disengaja kaki Tom menyentuh radio mobil tersebut dan ternyata aki mobil tersebut masih menyala. Untuk melepas stres, Gemma mulai memutar musik dan berjalan ke depan mobil dan mulai menari. Tom yang melihat Gemma pun tidak tahan untuk ikut bergoyang. Si anak aneh yang mendengar suara berisik dari dalam rumah memutuskan keluar. Dan melihat Gemma dan Tom tengah menari. Tidak tahan melihat Gemma dan Tom menari. Si bocah aneh pun mulai ikut bergoyang. Hingga tanpa sengaja kaki si bocah berbenturan dengan kaki Tom sehingga membuatnya terjatuh dan kepalanya terbentur trotoar. Gemma yang melihat Tom terjatuh justru tertawa. Mengira Tom terlalu bersemangat menari sehingga membuatnya terjatuh. Tom yang sejatinya sudah kesal dengan bocah tersebut marah dan membanting bocah tersebut. Gemma yang kaget dengan sikap Tom mencoba mengecek kondisi bocah tersebut. Tetapi meskipun dibanting cukup keras, bocah tersebut baik-baik saja, bahkan lanjut menari. Di kamar, Gemma menjelaskan kepada bocah tersebut bahwa ia tidak harus terus bersama dengan mereka. Gemma mengatakan terkadang orang memerlukan waktu untuk sendirian. Tetapi nampaknya si bocah tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Gemma. Dan begitu Gemma mengucapkan selamat malam, si bocah membalas Gemma dengan mengatakan selamat malam mama. Gemma tidak suka dengan hal tersebut dan berkata bahwa dirinya bukanlah ibu dari bocah tersebut. Lantas si bocah malah teriak gak jelas yang membuat Gemma semakin stres. Hingga si bocah mulai berkata, Gemma biarkan aku melakukan hal ini. Hal tersebut membuat Gemma terkejut. Seolah-olah bukan seorang anak usia 10 tahun yang berbicara dengan dirinya. Melainkan orang dewasa. Yang mana, hal tersebut justru membuat Gemma menjadi semakin muak dengan bocah tersebut. Ketika di tempat tidur, Gemma mencoba memancing Tom untuk kembali melakukan hubungan seks. Tetapi Tom sedang tidak mood untuk melakukan hal tersebut. Pagi harinya, ketika Gemma dan Tom masih tertidur, si bocah aneh masuk ke kamar mereka dan kembali berteriak tidak jelas. Meskipun si bocah sudah sering melakukan hal tersebut, Gemma tetap tidak menyukai hal tersebut. Saat menyikat gigi, Gemma mencoba menarik perhatian Tom dengan mengusilinya. Tetapi Tom tidak bereaksi apa-apa. Ketika sarapan, Gemma menanyakan tentang penggalian yang dilakukan oleh Tom. Ia menanyakan apakah sudah ada perkembangan. Hal tersebut membuat Tom berhenti sarapan dan membuatnya memutuskan untuk kembali menggali. Hingga, begitu ia menggali, Tom merasa mendengar sedikit suara dari dalam tanah. Tom pun kembali bersemangat untuk menggali. Ia merasa bahwa akhirnya ia menemukan sebuah petunjuk. Malam hari, Tom bermaksud memberitahu Gemma bahwa ia telah menemukan petunjuk. Begitu ingin membuka kamar, Tom mendengar Gemma yang sedang marah-marah karena si bocah tidak mau tidur. Tom pun mengurungkan niatnya dan meninggalkan tempat tersebut. Tengah malam ketika mereka tertidur, si bocah aneh justru menonton televisi dengan suara yang cukup keras sehingga mengganggu tidur mereka. Tom yang kesal dengan sikap si bocah yang semakin aneh mencoba mematikan TV tersebut. Tetapi si bocah kembali menyalahkannya. Tidak memiliki ide untuk menanggapi sikap si bocah. Gemma dan Tom pun menyerah dan memutuskan kembali ke kamar. Keesokan harinya ketika sarapan, si bocah aneh kembali berteriak tidak jelas. Tetapi kali ini Tom tidak bisa mentolelirnya. Tom pun memutuskan membawa si anak dan menguncinya di dalam mobil dengan maksud mengurung anak tersebut hingga mati kelaparan. Gemma menentang hal tersebut dan terus mencoba membebaskannya. Tom yang merasa dari hari ke hari Gemma menjadi seperti ibunya pun menahannya hingga mereka berdua terjatuh.
Tom meminta maaf atas sikapnya. Tetapi Gemma tetap tidak dapat membiarkan bocah tersebut mati. Ia pun memutuskan untuk membebaskannya. Hari itu Tom melanjutkan penggaliannya hingga malam. Sedangkan di dalam rumah, Gemma mencoba menidurkan si bocah. Hingga Gemma terbaring di samping bocah tersebut. Lalu adegan mengejutkan terjadi. Si bocah justru merangkul Gemma seperti ibunya sendiri. Tom tertidur di dalam lubang yang ia gali hingga pagi. Kondisi tubuhnya semakin melemah. Sembari Tom sarapan seorang diri, Gemma mengajak si bocah jalan-jalan keluar. Gemma menanyakan kepada si bocah, terlihat seperti apa awan yang ada di atas mereka. Lalu si bocah menjawab, seperti awan. Gemma tidak dapat mengelaknya. Gemma pun mulai membandingkan bentuk awan yang mereka lihat saat itu dengan yang ia pernah lihat sebelum berada di tempat tersebut. Gemma mengatakan kalau di tempatnya yang lama, awan akan terlihat memiliki berbagai bentuk. Hingga Gemma mulai stres dan menirukan seekor anjing. Malamnya Gemma merasa sedih dengan kondisi yang menimpa mereka. Hingga keesokan harinya, Gemma menyadari bahwa si bocah aneh tidak ada di rumah tersebut. Ia pun memutuskan untuk mencarinya di luar. Gemma terus mencarinya hingga sore hari. Begitu kembali, Gemma menemukan si bocah sudah pulang dengan membawa sebuah buku aneh dengan tulisan yang tidak dapat ia mengerti. Beberapa gambar dari buku tersebut pun terlihat mirip dengan apa yang ditampilkan dalam acara televisi yang sering ditonton oleh si bocah. Di dalam lubang galian, terlihat kondisi Tom yang makin memburuk. Sedangkan di dalam rumah, Gemma mencoba menanyakan kemana si bocah pergi seharian ini. Si bocah menjawab bahwa ia pergi untuk memecahkan misteri. Gemma pun mencoba menggali petunjuk. Mungkinkah si bocah bertemu dengan orang lain ketika ia pergi seharian ini? Si bocah pun menganggukkan kepala. Gemma menanyakan siapa yang ditemui oleh bocah tersebut. Tetapi ia tidak diizinkan untuk mengatakannya. Gemma pun mulai mencari cara bagaimana si bocah dapat mengatakan siapa yang ia temui. Gemma pun mendapatkan sebuah ide. Ia ingat kalau si anak mampu menirukan gerak-gerik dan perkataan orang yang ia temui. Ia pun mengajak si bocah memainkan sebuah permainan pura-pura. Si bocah menyetujui tanpa menyadari ada yang aneh dengan permainan tersebut. Pertama, Gemma meminta si bocah untuk mencoba menirukan dirinya. Kedua Tom dan terakhir, orang lain selain mereka yang pernah ia temui. Si bocah pun mulai membuat gerakan aneh. Dan tiba-tiba wujud si bocah berubah. Leher si bocah tiba-tiba menggembung dan mengeluarkan suara mirip katak. Hal tersebut jelas membuat Gemma ketakutan. Ia pun mulai mempercayai bahwa si bocah benar-benar bukan anak manusia. Singkat cerita, si bocah kini telah beranjak dewasa dan menjadi seorang pemuda dalam waktu yang singkat. Pemuda tersebut terlihat lebih bisa menjaga sikap ketimbang dirinya sewaktu kanak-kanak. Tetapi hal tersebut justru membuat Gemma menjadi takut. Di kamar, terlihat kondisi Tom yang makin memburuk. Gemma membawakan makanan karena Tom harus mengisi perutnya agar cepat pulih dari kondisinya. Di saat yang bersamaan, Gemma menyesal. Mengapa dirinya tidak membiarkan Tom membunuh anak tersebut beberapa waktu lalu? Keesokan harinya, Gemma mencoba membuntuti kemana si pemuda pergi setiap hari. Tetapi sayangnya si pemuda tersebut menyadari maksud tersembunyi Gemma. Tetapi ia justru membiarkan Gemma mengikutinya dari belakang. Begitu melewati sebuah tikungan, pemuda tersebut menghilang. Sekilas Gemma melihat bayangan pemuda tersebut dan mengikutinya. Tetapi hal tersebut justru membuatnya tersesat dan hanya berputar-putar di tempat yang sama. Di rumah, Tom yang kondisinya makin melemah memutuskan untuk terus melakukan penggalian. Hingga ia menemukan sesuatu. Dan ternyata, yang ditemukan oleh Tom adalah sebuah kantung mayat lengkap dengan mayat di dalamnya. Mengetahui apa yang baru saja ia temukan, Tom pun terkejut dan keluar dari lubang. Hari makin malam. Gemma yang tersesat berteriak memanggil-manggil Tom. Tom yang mendengar teriakan Gemma pun membalas untuk memberikan arahan. Tetapi kondisinya yang semakin memburuk membuat dirinya tidak sanggup lagi berteriak. Gemma yang berhasil sampai di rumah pun mencoba menolong Tom yang sudah terbaring di trotoar dan hendak membawanya ke dalam rumah.
Tetapi pintu rumah tersebut justru terkunci dari dalam, sehingga hal tersebut mengharuskan mereka tidur di dalam mobil. Keesokan harinya, kondisi Tom makin melemah. Gemma pun memohon kepada pemuda tersebut untuk menolongnya. Tetapi si pemuda justru berkata, mungkin sudah waktunya membebaskannya. Tetapi sayangnya, membebaskan yang dimaksud oleh pemuda tersebut di sini bukanlah mengeluarkan mereka dari tempat itu melainkan kematian. Gemma sempat bingung dan belum menangkap maksud dari pemuda tersebut dan hanya menunggu hingga pemuda tersebut kembali. Tetapi hingga sore, pemuda tersebut belum juga kembali. Hingga, Tom pun menghembuskan nafas terakhirnya. Ketika hari mulai gelap, pemuda tersebut kembali. Tetapi bukan untuk menolong mereka, melainkan memberikan kantung mayat untuk membungkus mayat Tom dan melemparnya ke dalam lubang yang digali oleh Tom. Gemma pun tidak dapat lagi menahan kesedihannya. Ia hanya bisa menangis dan tidak bisa berkata-kata. Keesokan harinya, Gemma menunggu di dalam mobil untuk membunuh pemuda tersebut begitu keluar dari dalam rumah. Dengan diam-diam Gemma berjalan di belakang pemuda tersebut dan langsung memukul kepalanya dengan sebuah pacul. Tindakan Gemma berhasil menjatuhkan pemuda tersebut. Tetapi entah bagaimana caranya, pemuda aneh tersebut berhasil kabur dengan cara menyingkap pinggir trotoar. Gemma yang tidak ingin ketinggalan momen berharga untuk membunuh pemuda tersebut, terus mengejarnya, hingga ia tiba di sebuah ruangan yang sangat aneh. Di tempat tersebut, Gemma terus-menerus melihat orang-orang yang pernah mengalami nasib yang sama dengan dirinya. Hingga dirinya kembali ke titik awal dan menyadari bahwa tidak ada jalan keluar dari tempat tersebut. Kondisi tubuhnya pun makin melemah. Gemma mulai melupakan siapa dirinya. Sang pemuda pun berkata kalau Gemma adalah seorang ibu. Tetapi Gemma yang sudah setengah sadar mengatakan bahwa ia hanya ingin sebuah rumah. Pemuda tersebut berkata kalau dirinya sudah ada di rumah. Dan di akhir kalimat sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Gemma mengatakan kalau dirinya bukanlah ibu dari pemuda aneh tersebut. Tetapi pemuda tersebut kini sudah tidak memperdulikannya. Mayat Gemma pun dibuang di dalam lubang yang sama dengan Tom. Setelah itu, pemuda tersebut mengendarai mobil milik Gemma dan pergi kembali ke kantor pemasaran. Tempat pertama kali Gemma dan Tom bertemu dengan Martin. Saat itu terlihat seorang pria tua tengah duduk menunggu ajalnya. Yang mana, pria tua tersebut ternyata adalah Martin. Sebelum Martin menghembuskan nafas terakhirnya, ia memberikan papan nama miliknya kepada pemuda tersebut, sehingga pemuda aneh yang dibesarkan oleh Gemma pun menggantikan posisi Martin sebagai agen real estate di tempat tersebut. Dan ternyata, siklus kehidupan makhluk tersebut pun terulang. Terlihat sebelum film berakhir, ada sepasang kekasih yang memasuki kantor pemasaran tersebut dan film pun berakhir. Nah, jadi itulah alur cerita lengkap dari film Vivarium yang tayang pada tahun 2020 lalu. Seru dan sekaligus membingungkan ya guys. Tapi menurut gue, overall nih film bagus dan layak untuk ditonton. Mengingat film ini sedikit mengingatkan kita dengan kondisi yang sama dengan kita beberapa bulan lalu, di mana masa-masa lockdown diberlakukan. Dan gue yakin juga, sepertinya film ini juga sedikit termotivasi dan menyesuaikan dengan gambaran kondisi global saat ini. Dan secara spesifik, mampu mengutarakan rasa frustasi dan kekesalan saat masa-masa tersebut. So, mungkin hanya segini saja yang dapat gue sampaikan mengenai alur cerita dari film Vivarium ini. Gue minta maaf apabila ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan di hati sobat sekalian. Next gue akan coba lebih baik lagi. BTW, jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like dan tinggalkan jejak di kolom komentar ya, agar kita bisa saling berbagi info-info menarik lainnya seputar film dengan teman-teman yang lain tentunya. Thanks for watching and see you on the next video.